Sebelum menonton video ini, silakan klik tombol subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat konten yang kalian inginkan. Kasus Petrus, penembakan misterius, cara Soeharto membasmi premanisme di tanah air. Penembakan misterius atau biasa masyarakat sebut singkatnya dengan Petrus, sebuah kasus yang cukup menjadi sisi gelap pemerintahan Orde Baru. Sebagaimana telah kita maklumi dan dengar sebelumnya, pada masa Orde Baru di bawah tangkup kepemimpinan Soeharto, walaupun ini dilema, namun bisa dikatakan bahwa masa-masa itu kondisi Indonesia aman. Tangan besi Pak Harto mampu membekukan setiap pergerakan separatis atau pembuat onar kala itu. Tentunya dengan pendekatan ala militer khas background yang beliau miliki, yaitu dengan cara operasi serta misi-misi sistematis sekaligus rahasia yang dijalankan secara cepat. Walaupun di sisi buruknya, kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat minim pada masa pemerintahannya. Namun di sisi lain, ketenangan dan kendali pemerintahan terhadap rakyatnya bisa dikatakan absolut. Kasus Petrus, jika ditarik benang merahnya, berawal dari operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta. Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Majen Pol Anton Swejarwo atas keberhasilannya membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Melihat perlunya hal serupa diterapkan oleh seluruh daerah, pada Maret di tahun yang sama, di hadapan Rapim ABRI, sekarang TNI, Soeharto meminta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan yang efektif, menekan angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Hal yang sama diulangi Soeharto dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 1982, meminta untuk angka kejahatan dan premanisme untuk ditekan dengan pemberantasan para pembuat onar. Permintaannya ini kemudian direalisasikan oleh Pangkop Kaptim Laksamana Swedono dalam rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di markas Kodak Metro Jaya tanggal 19 Januari 1983. Dalam rapat itu diputuskan untuk dibentuk operasi Celurit yang bertujuan menekan angka kriminalisme di Jakarta. Langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di masing-masing kota dan provinsi lainnya. Operasi Celurit pun dimulai. Siap atau tidak siap, para preman dan residivis berada di bawah radar tembak para Petrus. Para personel operasi Petrus menyebar. Biasanya mereka menggunakan pakaian biasa dan tidak menggunakan seragam militer apapun. Walaupun namanya penembak misterius, tapi ini bukan berarti ada preman yang sedang jalan lalu ditembak dari arah yang tidak diketahui. Bukan begitu caranya. Para Petrus biasanya akan menginvestigasi keberadaan preman dan residivis lainnya. Umumnya mereka adalah kriminal kelas teri yang dirasakan langsung intimidasi dan perbuatan onarnya kepada masyarakat. Para preman ini biasanya tergabung dalam GALI, gabungan anak liar. Jika data sudah didapat, maka hanya butuh setidaknya semalam si preman akan diculik dan dijemput dan kemudian lenyap selama waktu tertentu. Pada masa merebaknya Petrus, para preman dan para perampok kehilangan keberaniannya. Mereka dibayang-bayangi penangkapan kapanpun. Salah satu ciri khas preman kala itu adalah keberadaan tato di tubuhnya. Bagi orang Orde Baru, pemakaian tato sama dengan bentuk perlawanan dan menantang pemerintah.
Ketika kasus Petrus pecah dan korban mulai berjatuhan, sisa preman dan orang-orang yang bukan preman namun memiliki tato berbondong-bondong menghapus tatonya demi terlepas dari incaran Petrus. Beberapa lagi memilih berlindung di sanak famili yang memiliki latar belakang ABRI demi menyelamatkan diri. Sebagian lagi memilih mengurung diri di rumah. Mereka tidak berani keluar selama masa Petrus masih santer terdengar. Para sasaran Petrus biasanya akan menghilang secara tiba-tiba dan baru kembali 2-7 hari kemudian dalam bentuk jasad. Hampir semua jasad yang ditemukan dalam kondisi kaki dan tangan yang terikat. Banyak di antaranya yang memiliki luka tembak di tubuh dan kepalanya. Beberapa lagi menunjukkan adanya siksaan fisik sebelum terbunuh. Hal yang membuatnya mengerikan, para jasad Petrus dibuang secara sembarangan tanpa mengenal tempat. Mereka umumnya disimpan di dalam karung dan ditaruh di depan toko, di tempat sampah, di tengah kebun dan di tepian jalan, bahkan sampai di sungai. Dan ada salah satu lokasi dengan temuan korban Petrus yang cukup banyak, yakni alas Rebon. Hal ini pula yang menyebabkan kabar bahwa alas Rebon menjadi lokasi angker karena banyak mayat para preman yang dibuang di sana. Korban dari kasus Petrus ini bisa dikatakan masif. Tahun 1983 saja tercatat 532 orang tewas, 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Tahun 1984 ada 107 orang tewas, diantaranya 15 orang tewas ditembak. Tahun 1985 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas ditembak. Data di atas adalah data jenazah yang ditemukan, sedangkan di balik itu ada sederetan nama lagi yang tidak diketahui lagi bagaimana nasibnya. Mereka hilang bagai ditelan bumi tanpa meninggalkan bekas. Tercatat ada 11 provinsi yang menerapkan Petrus, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Yogyakarta, dan Jakarta menjadi 2 lokasi dengan tingkat operasi terbesar. Presiden Soeharto dengan autobiografinya Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Ketika dibahasan Petrus, Soeharto berkata, kejadian itu dikatakan misterius juga tidak. Dalam buku yang sama, dalam paragraf yang terdiri dari 19 baris, Pak Soeharto menguraikan argumen bahwa kekerasan harus dihadapi dengan kekerasan. Istilah Pak Harto ini adalah treatment. Dengan mengikuti caranya berbahasa dan cara beliau mengambil kesimpulan. Tindakan tegas bagaimana? Ya harus dengan kekerasan, tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan, dor begitu saja. Bukan, yang melawan mau tidak mau harus ditembak, karena melawan mereka ditembak. Ketika membahas mengenai lokasi mayat yang sembarangan, Soeharto berkata, lalu ada mayatnya ditinggal begitu saja, itu untuk shock terapi, tetapi goncangan. Ini supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas perikemanusiaan itu. Tentang pendapat Soeharto atas kaum Gali itu sendiri terdapat uraian menarik. Mereka tidak hanya melanggar hukum, tetapi sudah melebihi batas perikemanusiaan. Yang belakangan ini diperinci lagi, orang tua sudah dirampas sebagai pemiliknya,
kemudian masih dibunuh. Ada perempuan yang mengambil kekayaannya, dan istri orang lain itu masih juga diperkosa oleh orang jahat itu di depan suaminya lagi. Itu sudah keterlaluan. Kasus ini tidak bisa diusut atau dilakukan apapun karena memang didasari atas perintah pemerintah pusat yang sah diterapkan oleh beberapa provinsi sebagaimana yang sudah disebutkan di bab sebelumnya. Walaupun mendapatkan pertentangan keras dari para geriat HAM kala itu, Soeharto menyatakan hanya bergeming dan berkata, mereka itu tidak tahu. Kasus Petrus kemudian menghilang begitu saja tanpa naik ke meja hijau seiring melemahnya kepemimpinan Soeharto. Siapa eksekutor dari operasi ini pun tidak dibocorkan ke publik. Sementara itu masih banyak orang bertato yang hingga kini statusnya masih hilang. Hilang karena jasad atau apapun itu tidak pernah lagi terlihat. Sementara mereka yang sempat mendapatkan serangan namun bisa lolos menceritakan bagaimana kengerian dan betapa cepatnya para Petrus menyerang. Tidak ada yang bisa disalahkan, tidak ada yang bisa diadukan, karena inilah cara dari Desmiling General untuk mempertahankan keamanan negara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.